Bab 82. Hal buruk muncul. Begitu Master Jovian baru selesai berbicara, wajah Jinu memucat, dan dengan cepat berkata dengan hormat, "Master Jovian, Anda benar-benar pantas menjadi ahli dalam organisasi Suanji, keluarga Qin memang dalam nasib buruk, benar-benar menakutkan." Semua orang di keluarga Qin juga terkejut. Master Jovian benar-benar seorang ahli, dan ternyata semua perkataannya benar. Sekarang Rocky belum menjawab, Jinu telah menunggu dengan cemas. Sekarang Master Jovian sendiri telah datang, dia seperti menangkap satu harapan, dan buru-buru bertanya, "Master Jovian, apakah Anda punya solusi?" "Tentu ada cara." Master Jovian berkata perlahan, dan tiba-tiba mengerutkan kening, "Tapi begitu aku lihat rumahmu, takutnya akhir-akhir ini ada tipu muslihat yang menipu orang banyak, yang telah menghancurkan Feng Shui dan mempercepat kehancuran keluarga Qin, takutnya dia akan membiarkan kalian terus melakukannya, ini benar-benar mencari masalah." "Apa, tongkatnya?" Jinu tertegun sejenak. Akhir-akhir ini yang menunjukkan Feng Shui kepada keluarga Qin baru-baru ini adalah hanya Rocky seorang. Jinu sangat diyakinkan oleh Rocky, dan dengan cepat berkata, "Master, dapatkah Anda salah melihat? Memang ada Master Lin yang membantuku menyelesaikannya, tetapi metodenya sangat efektif, dan jelas bukan tongkat ajaib." Master Jovian mencibir, "Mereka yang berpura-pura bodoh adalah yang terbaik dalam menipu orang-orang bodoh. Jika kami percaya padanya, aku akan pergi sekarang." Master Jovian tetap tinggal. Jinu panik, dan buru-buru berhenti, "Tolong beri aku pencerahan, Master Lin, apa yang salah dengan metode ini?" Master Jovian juga tidak mengangkat kepalanya, mengulurkan tangan dan menunjuk ke aula, "Bawakan semangkuk air." Jinu dengan cepat memerintahkan seseorang untuk membawa semangkuk air jernih. Master Jovian mengambil air jernih untuk membaca sepatah kata, melelehkan beberapa jimat di atas air, dan kemudian menyiramkan air ke kelopak mata Jinu. Jinu baru saja membuka matanya, dan tiba-tiba dia ketakutan asteris dan mundur. "Master, ini, apa ini?" Dia tiba-tiba melihat lapisan aneh asap hitam menutupi rumahnya, ternyata ada gumpalan kematian abu-abu di kepala orang-orang keluarga Qin, dan wajah orang-orang pucat, seperti sekelompok zombie. "Aku membuka mata surgawi untukmu, apa yang kamu lihat adalah energi yin, dan anggota keluargamu semua sudah mati dan akan segera mati." Master Jovian mendengus pelan. Jinu sangat ketakutan sehingga jatuh ke kursi dan bergumam, "Apa yang bisa dilakukan?" "Tidak masalah, aku hari ini datang ke sini, juga kamu dan aku ada jodoh." Master Jovian mengeluarkan jimat pengaman dan menyerahkannya kepada anggota keluarga Qin. Jinu tiba-tiba melihat bahwa jimat damai ini bersinar dengan cahaya keemasan yang redup, dan aura kematian di kepala suku juga telah banyak memudar. Master Jovian menjentikkan tangannya di depan Jinu, dan semua yang dilihat Jinu tiba-tiba menghilang dan kembali ke keadaan semula. Ini. Jinu berkeringat di sekujur tubuhnya, dan buru-buru berkata, "Master benar-benar dewa. Tolong selamatkan keluarga Qin, tidak peduli berapa banyak uang, keluarga Qin bersedia membayar. Pahala yang berlimpah telah menyelamatkan orang, aku hari ini datang ke sini untuk ini," kata Master Jovian, dan mengeluarkan lusinan jimat keselamatan dan menyerahkannya, "Kamu harus selalu membawanya, secara alami akan menyelesaikan nasib buruk." Jinu mengambilnya dengan rasa syukur dan ragu-ragu berkata, "Berapa yang harus dibayar kepada Master?" Master Jovian melambaikan tangannya, "Menyelesaikan nasib buruk juga merupakan pahala, aku tidak akan menerima uang. Tetapi jika ada tongkat ajaib untuk membiarkanmu menghabiskan banyak uang untuk membeli artefak magis, kamu tidak boleh mengumpulkannya, semua pencapaian sebelumnya akan ditinggalkan, dan keluarga akan hancur, kamu harus ingat." Kenny di sebelahnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Paman kedua, aku dari awal telah mengatakan bahwa Rocky adalah pembohong. Dia mengambil uang keluarga kami dan tidak tahu pergi kemana. Uang harus dikembalikan, jika tidak menuntut dia penipuan." "Kamu diam." Jinu memelototinya, berbalik dan dengan hormat berkata kepada Master, "Terima kasih atas bimbingan Master, aku pasti akan memperhatikan." Master Jovian mengangguk penuh arti, bangkit dan pergi.
Begitu Master Jovian pergi, Kenny berkata, "Paman kedua, Master Jovian adalah master terkenal di organisasi Shuanji, bagaimana bisa dibandingkan dengan pembohong seperti Rocky? Selain itu, Master Jovian tidak memungut biaya apapun, tetapi Rocky menipu keluarga kami banyak uang. Mendengar bahwa dia menghabiskan 600 miliar, membeli dari cangkang yang rusak ini adalah penipuan." Jinu diam, tapi wajahnya sudah curiga. Saat ini, Lian masuk dari luar. "Jinu, Direktur Rocky memintaku untuk memberimu sesuatu, mengatakan itu adalah senjata ajaib untukmu." Setelah berbicara, dia menyerahkan token halus. Token ini hanya berupa potongan tipis, hanya seukuran kotak korek api, dan dikenakan dengan tali merah murahan yang bentuknya persis seperti kios-kios di tempat wisata. "Cuma pecahan cangkang ini, mungkin dibeli dari kios mana?" Kenny berkata dengan marah, "Paman kedua, ayo bawa seseorang untuk mencari Rocky dan dapatkan uangnya kembali sekarang." Menipu uang, apa yang terjadi? Lian bingung. Ceritanya panjang. Jinu menghindari pentingnya dan mengabaikannya. "Ada sesuatu di rumah sekarang, aku akan menjelaskannya kepadamu nanti." Setelah Lian dikirim, Jinu memanggil anggota keluarga Qin dan berkata dengan wajah muram, "Ini adalah masalah hidup dan mati bagi keluarga Qin. Ini masalah yang sangat penting, aku besok akan pergi mencari Rocky dan bertanya apa yang terjadi. Jimat itu sudah usang, dan kamu tidak bisa melepasnya sesuka hati." "Baik. Paman kedua, aku ingin pergi juga." Kenny mengertakkan giginya, "Pria bermarga Alin ini telah banyak menyakitiku, sekarang aku menangkap perilaku buruknya, aku harus mematahkan kakinya sendiri. Hanya kamu. Bisakah kamu mengalahkannya?" Jinu mengerutkan kening dan berkata, "Tetapi jika kamu benar-benar ingin pergi, kamu harus membawa beberapa pengawal lagi, dan pertama-tama menanyakan tentang keberadaan Rocky besok, untuk berjaga-jaga." Setelah dia selesai berbicara, dia berhenti lagi dan berteriak, "Aku tidak memintamu untuk membawa orang mengganggu Rocky, aku khawatir kamu akan bertindak sembarangan dan dipukuli lagi." Kenny sangat gembira dan segera berkata, "Mengerti." Jinu berkata dengan suara dingin, "Meskipun keluarga Qin bukan keluarga tingkat atas, namun juga tidak dapat mentolerir orang lain untuk menipuku, jika ada yang menipuku, aku akan membalasnya. Aku harus mencari tahu tentang masalah ini, jika Rocky benar-benar berpura-pura bodoh, aku tidak bisa mengampuni dia." Di malam hari, Rocky menjemput Dewi dari tempat kerja. Saat mengemudi, dia melirik ke kursi penumpang dengan sudut matanya. Dewi sibuk selama 1 hari, menggosok pelipisnya dengan jari-jarinya, tetapi semangatnya baik, mengenakan gelang mutiara roh laut di pergelangan tangan giok putihnya, yang membuat kulitnya seperti batu giok dan jari-jarinya. Efek dari artefak magis mutiara roh laut ini luar biasa. Rocky tersenyum, akhirnya lega. Dia memakai artefak berharga ini senilai lebih dari 2 triliun, membersihkan hati dan menghilangkan rasa lelah, dan bisa membela diri dan mengusir roh jahat. Tidak ada hal jahat biasa yang bisa mendekatinya, selain itu, bahkan bisa berada di saat-saat kritis. Dapat menyelamatkan hidupnya. Begitu sampai di rumah, Rocky menerima telepon dari pemilik paviliun Treasure. "Tuan Rocky, beberapa master organisasi Shuanmen akan berkumpul di paviliun Sihai besok, memintaku mengundangmu untuk berpartisipasi, ingin tahu apakah kamu ada waktu kosong." Master organisasi Shuanmen. Rocky mengerutkan kening, "Aku bukan anggota organisasi Shuanmen, mengapa harus mengundangku?" Pemilik paviliun Treasure tersenyum pahit, "Sebenarnya Master Jovian mengadakan perjamuan, tetapi dia mempercayakan kepadaku untuk mengundangmu, aku berhutang budi padanya, jadi sulit untuk menolak." Rocky mengerti. Ternyata setelah berada di sekitar untuk waktu yang lama, Master Jovian masih memiliki kesedihan tentang dirinya, takutnya bukan ingin mengundangnya, tetapi untuk mengambil kesempatan untuk membalas. Master Jovian melakukan perjalanan khusus ke kota Gopo hanya untuk kerang ini, sekarang telah dibeli oleh dirinya, bagaimana mungkin dia bisa rela? Pasti sedang memikirkan cara untuk membiarkan diriku mengungkapkannya. Pemilik paviliun Treasure menghela napas, "Jika kamu benar-benar tidak punya waktu, aku akan pergi dan menolaknya." "Tidak, aku ada waktu kosong." Rocky berkata, "Besok dan di suatu tempat, aku pasti pergi ke jamuan makan tepat waktu."
Dia ingin melihat trik lain apa yang bisa dilakukan oleh Jovian dari master organisasi Suanji. Bab 83. Ambisi besar. Keesokan malamnya, Yulia pergi mengendarai mobil untuk menjemput Rocky dan pergi ke sebuah taman untuk jamuan makan. Ini adalah taman liburan keluarga Wang, terletak di lereng bukit pinggiran kota, dengan pemandangan yang indah, memperlihatkan kondisi seluruh kota. Semua cottage di taman dibangun dengan desain bangunan antik. Keluarga Wang menghabiskan uang lebih dari 1,2 miliar untuk membangun ini. Mereka biasanya menggunakan tempat ini untuk menerima tamu terhormat atau untuk menjamu teman. Tempat ini sangat mewah. Di tepi danau yang berada di luar cottage, ada puluhan kursi kayu berwarna kuning kecoklatan. Belasan tamu undangan sudah duduk dan saling mengobrol. Suara tawa terdengar dari waktu ke waktu. Melihat Rocky berjalan masuk, pemilik paviliun Treasure segera berdiri dan menyambutnya sambil tersenyum. "Rocky, aku tidak menyangka kamu akan datang kemari, aku kira kamu tidak akan datang." Rocky berkata sambil tersenyum, "Aku datang kemari untuk bertemu semua master. Bukankah ini pembeli di pelelang itu, yang membeli sebuah karya dengan harga 600 miliar? Seorang anak muda dengan baju lengan panjang bertanya dengan heran. Pemilik paviliun Treasure tersenyum dan memperkenalkan, orang ini adalah Master Rocky. "Apa? Master?" Rudy berjalan keluar dari kerumunan, menatap Rocky dengan ekspresi meremehkan, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Sekarang julukan, Master, benar-benar tidak ada artinya, bagaimana bisa seorang bocah bisa dijuluki Master?" Begitu dia selesai berbicara, semua orang menjadi bingung. Bukan karena Rudy dengan sengaja meremehkannya, sebenarnya Rocky tidak pantas dijuluki Master, baik dalam hal usia maupun dalam sikap. Dan sebagian besar Master yang hadir di sini adalah tokoh-tokoh terkenal di bidang Taoisme, legalisme, dan metafisika, ingin meminta mereka untuk menyamakan derajat mereka dengan anak muda yang dipanggil Master Rocky. Ini, banyak orang yang hadir tidak senang. Master Jovian berdiri dan berkata dengan tersenyum, "Tidak apa-apa, organisasi Suanjiku mengadakan jamuan makan ini, dan ingin berkumpul dengan orang ini. Adapun siapa master yang sebenarnya dan siapa yang mencari ketenaran dan reputasi, kita akan cari tahu nanti." Apa yang dia katakan membuat banyak orang menatap Rocky dengan ekspresi meremehkan. Anak muda yang baru berusia sekitar 20 tahun ini, dijuluki Master juga. Kemungkinan seperti yang dikatakan Master Jovian, dia hanyalah orang biasa yang ingin mencari ketenaran dan reputasi. Orang-orang di sekitar mulai berkomentar, satu persatu dari mereka mulai ragu, dengan tatapan sinis melihat Rocky. Bahkan Yulia mengerutkan kening dan merasa bahwa Master Jovian dengan sengaja merendahkan Rocky. Namun, Rocky terlihat tenang, tanpa mempedulikan orang-orang di sekitar. Dia pergi ke kursinya untuk duduk, dia seolah-olah tidak mendengar perkataan orang-orang di sekitarnya. Melihat penampilannya yang tenang, Rudy mendengus di dalam hatinya. Sebelumnya, dia berlutut di gerbang paviliun Treasure selama lebih dari 4 jam, semuanya karena Rocky. Sekarang kebetulan Master Jovian mengadakan jamuan makan dan mengundang orang-orang Taoisme untuk datang, dia juga sudah menyusun rencana, berharap bisa melakukannya bersama Fresco. Namun, Fresco memiliki keraguan, hatinya menolak dengan segala macam alasan. Dan ketika Fresco mengetahui rencananya, dia teringat waktu berlutut sebelumnya, dia segera setuju, dan bersedia menyumbangkan uang untuk membantunya. Dia ingin membalas dendam dan memberi pelajaran kepada Rocky. Dia tidak bisa menangani Rocky sendirian, tetapi dengan adanya Master Jovian dari organisasi Suanji, kemenangan ada di tangan. Melihat semua orang menunjuk ke arah Rocky, pemilik paviliun Treasure sedikit tidak suka dan berkata, "Kami orang-orang organisasi Suanmen, ketika kami berbicara tentang Taoisme, melihat kemampuan seseorang bukan dari umurnya. Tetapi siapa yang mempunyai kemampuan, dia berhak menjadi master nomor 1. Begitu dia selesai berbicara, Rudy berkata sambil tersenyum, "Jika membicarakan master nomor 1 dalam keahlian, mungkin hanya Master Jovian yang pantas untuk itu, meskipun semua master di sini memiliki kemampuan, tapi kemampuan mereka mungkin tidak sampai setengah kemampuan Master Jovian." Ketika kalimat ini baru saja dilontarkan, seperti hujan batu, dengan seketika menimbulkan ketidakpuasan terhadap banyak orang.
Seseorang segera bertanya, kamu membicarakan tingkat keahlian, lalu bagaimana cara mengukurnya hari ini? Rudy berkata sambil tersenyum, aturannya sangat sederhana, seperti yang semua orang tahu, ada 5 jenis keahlian, kalian dapat memilih kategori yang kalian kuasai dan memilih lawan untuk berkompetisi. Agar lebih formal, dananya disponsori oleh keluarga Wang, setiap kompetisi ada hadiah sebanyak 10 miliar, siapapun yang menang bisa membawa uang 10 miliar itu, dan yang kalah juga akan mendapatkan uang sebanyak 100 juta untuk biaya perjalanan. Aturan ini cukup masuk akal, dan banyak orang mengangguk setuju. Pada saat-saat biasa, orang-orang di dunia metafisika melakukan pekerjaan mereka sendiri, dan kemampuan setiap orang tidak akan mudah ditunjukkan ke dunia luar. Hari ini, semua orang yang datang ke jamuan makan ini adalah orang-orang berbakat dari dunia metafisika, semuanya sudah berkumpul di sini dan akan berkompetisi. Ini tidak hanya bisa mengetahui detail satu sama lain, tapi juga mendapatkan bonus, mendapatkan 2 keuntungan sekaligus. Apakah keluarga Wang sebaik itu? Rocky tersenyum, dia tidak berpikir semua orang akan senang di jamuan makan hari ini. Benar saja, setelah Rudy selesai berbicara, dia menekan kedua tangannya, mengisyaratkan semua orang untuk diam, lalu dia berkata sambil tersenyum, namun, mempersiapkan hadiah saja mungkin tidak akan merangsang antusiasme semua orang, bagaimanapun, kemampuan unik setiap orang tidak akan dikeluarkan begitu saja. Jadi demi keadilan, ada juga ketentuan bahwa pemenang bisa memilih untuk mengambil hadiah uang 10 miliar atau mengambil satu barang dari yang kalah. Dan orang yang menang sampai kompetisi berakhir adalah master nomor 1 di dunia metafisika. Mulai hari ini, semua orang-orang organisasi Swanman akan menghormatinya, dan untuk masalah besar harus disetujui oleh Yang Mulia. Begitu dia mengatakan ini, suasana di halaman menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, terdengar banyak suara, banyak orang menunjukkan amarah mereka dan mulai berkomentar. Bagaimana jika orang yang menantang memilih lawan yang tidak ahli dalam kategori tersebut? Orang-orang metafisika menganggap nomor 1 adalah orang yang terhormat, berarti orang ini memiliki semua keahlian. Bukankah ini lucu? Orang-orang di dunia metafisika, dari awal adalah orang-orang yang bebas, dan sekarang mereka harus menuruti perintah orang lain, ini benar-benar konyol. Orang-orang mulai memberikan komentar, dan mereka tidak menyangka bahwa yang disebut jamuan untuk membicarakan tentang Taoisme, sebenarnya adalah jamuan jebakan. Pada hari biasa, setiap orang melakukan kegiatannya sendiri, tetapi sekarang mereka harus menuruti perintah orang lain, tentu saja, mereka tidak mau. Rudy berkata, semuanya tetap tenang, ini juga demi melihat perkembangan dunia metafisika kita. Sebelumnya, kita terpencar, dan banyak masalah susah diatasi. Sekarang, kita harus bersatu, membentuk aliansi, dan memilih seorang pemimpin. Mulai hari ini kita menghilangkan semua kebencian dan membuat segalanya menjadi lebih nyaman. Sedangkan untuk orang yang tidak ahli dalam kategori tertentu, karena kita ingin memilih pemimpin, kita harus memilih orang-orang yang hebat. Saat dia berkata demikian, beberapa orang keberatan, tetapi ada sebagian orang menerimanya. Bagaimanapun, pemenang bisa mengambil satu barang dari pihak yang kalah. Jika bisa menjadi nomor 1, maka dia bisa memerintah seluruh orang-orang di dunia metafisika. Karena adanya godaan uang dan kekuasaan, jadi hanya sedikit orang yang menolak, beberapa orang langsung semangat. Tentu saja. Master Jovian bangkit dan berkata, tentu saja, kompetisi ini tidak dipaksakan, jika ada yang takut, dia bisa mundur sekarang. Tetapi mulai hari ini, dia tidak akan punya kesempatan untuk bergabung dengan aliansi metafisika, dan akan langsung diasingkan. Semua orang ragu-ragu, ini adalah kesempatan sekaligus risiko. Dan jika ingin mundur sekarang, orang lain bergabung dengan aliansi metafisik, dirinya akan diasingkan. Namun, ada juga 2 master langsung menolak, dengan wajah murung mereka menjauh. Orang-orang sisanya sedang berjuang di dalam hati mereka, bagaimanapun, ini adalah godaan yang besar untuk menjadi pemimpin aliansi, dan tidak ada seorang pun yang merasa dirinya tidak hebat. Rocky duduk di kursinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia melihat jamuan makan hari ini sudah direncanakan, ternyata Master Jovian ingin menelan pasukan metafisika di daerah Nanguang dan menjadi pemimpin aliansi, ini benar-benar ambisi yang besar.
Bab 84. Jamuan jebakan. Dan bagi Rocky, aliansi metafisika hanyalah orang-orang yang sama sekali tidak berguna, jadi dia memutuskan untuk tidak mengambil bagian di dalamnya dan mengamatinya dengan murung. Setelah Rocky menjelaskan, hanya dua master yang pergi, master lainnya adalah tokoh terkenal di daerah ini, setiap orang memiliki kepercayaan pada kemampuannya sendiri, jadi mereka semua memilih untuk tinggal di sini. Melihat banyak master di tempat, Master Jovian menunjukkan ekspresi meremehkan. Dia tidak mempedulikan moralitas orang-orang ini. Adapun master nomor satu hari ini, hanya dia satu-satunya. Dengan segera, seorang anak muda berkumis tipis berdiri, dia adalah Joko dari kota Setdon. Keluarga Zhang adalah keluarga yang terkenal dalam dunia metafisika, serangan utamanya adalah Bu Yi, merupakan warisan dari dinasti Song. Joko adalah keturunan generasi ke-46, dia sangat terkenal di kota Setdon, tentu saja Joko sombong, lawan pertama adalah Jovian dari organisasi Suanji. Beberapa orang keluar, semua orang menyukainya, satu persatu dari mereka berkomentar. Master Joko berjalan ke tengah dengan bangga, dia menyentuh giok dengan telapak tangan besar, giok bersinar tertiup angin, dia berkata, Joko, tolong beri pelajaran kepada Master Jovian. Baik. Ada suara tepuk tangan di lapangan. Joko mengangkat dagunya dengan sombong, giok ini diturunkan dari dinasti Song, dan membantu banyak Master Bu Yi. Adapun nomor pertama di Nangguang, menurutku keluar Zhang seharusnya menduduki peringkat pertama. Master Jovian juga berjalan ke tengah lapangan, mengangguk ke Joko dan berkata sambil tersenyum, giok ini memang barang yang bagus, tetapi barang itu sebentar lagi tidak akan menjadi milikmu. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan kantong dari sakunya, setelah dia melepaskan ikatannya, dia mengeluarkan kertas jimat sepanjang 1 inci, namun, kertas jimat juga berkilau, dan itu diukir dengan jimat Cinabar. Jimat Arhat Gold Jimat. Penonton terkesima saat melihat jimat emas itu. Apa itu jimat Arhat Gold? Yulia adalah orang awam dan benar-benar tidak mengerti. Dia datang ke jamuan makan ini untuk menyaksikan pertarungan, dan dia tidak duduk di kursi utama. Rocky melihatnya dan berkata dengan tenang, jimat Arhat Gold dibuat oleh 18 biarawan terkemuka yang melantunkan kitab suci selama 49 hari, jimat penekan kejahatan yang ganas. Apakah itu berharga? Rocky menggelengkan kepalanya, biasa. Mendengar perkataannya, semua memandangnya dengan ekspresi tidak senang. Master Jovian juga mencibir dengan murung, semakin banyak orang yang tidak memiliki kemampuan yang sebenarnya, semakin banyak orang yang banyak bicara. Semua orang tahu bahwa jimat Arhat Gold adalah harta berharga, sangatlah tidak mudah untuk menemukan 18 biarawan terkemuka yang sudah mencapai kultivasi, dan apalagi saat dibuat, memiliki waktu dan tempat yang tepat, tingkat kegagalannya 90%. Dan di tangan Master Jovian, yang bercahaya keemasan adalah benda ajaib yang diimpikan oleh orang-orang metafisika, ini adalah benda yang sulit ditemukan. Jangan bicara omong kosong, langsung ramal saja. Joko mendengus dingin, kemudian dia mencubit beberapa sidik jari di tangannya dan mengucapkan sesuatu, setelah beberapa saat, dia berkata, ketika ramalan dimulai, 1/4 jam kemudian, ada angin dan petir yang datang dari barat. Master Jovian terkekeh dan tidak melihat gerakan apapun, kemudian dia berkata, guncangan itu datang dari angin yang dilapisi guntur, tepatnya, ini bukan angin, tetapi guncangan yang disebabkan oleh terbukanya gunung, dan itu buatan manusia, orang ini harus dipenjara. Joko mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Tidak ada seorang pun di ramalan. Master Jovian hanya tersenyum dan tidak menjawab. Semua orang penasaran dan menunggu dengan tenang. Yulia mendekat ke telinga Rocky dan berkata, apakah itu dapat diandalkan? Mereka meramal seperti menjanjikan sesuatu. Rocky menjawab, dunia bekerja menurut hukum tertentu, fisika adalah hukum, kimia adalah hukum, dan ramalan juga hukum. 1/4 jam berlalu dengan cepat, Joko menatap udara dengan bingung. Pada saat ini, dari barat tiba-tiba terdengar suara, pang, diikuti oleh embusan angin, tanah mengalami sedikit getaran. Rocky mengeluarkan ponselnya sambil tersenyum, dan berkata, baru saja mendapat berita,
ada penambangan batu pribadi di bagian barat gunung, yang menyebabkan gempa bumi berkekuatan 2,4 skala Richter. Polisi sudah menangkapnya. Wajah Joko tampak pucat pasi dan terdiam di tempat, dia hanya bisa menghitung angin dan guntur, tetapi Master Yuan bisa melihat bahwa masalahnya diakibatkan oleh manusia dan akan ada penjara. Dia mengangkat kepalanya dan kehilangan kesombongan barusan, dia berkata dengan senyum malu, Master Jovian begitu hebat sehingga Master Joko kalah, aku akan keluar dari jamuan ini. Selesai berbicara, dia mengambil giok dan berbalik badan, lalu pergi. Tunggu. Rocky berteriak, Master Joko, karena kamu mengikuti kompetisi, kamu harus mematuhi aturan. Aturan apa? Joko tampak cemberut. Sesuai aturan, pemenang berhak mengambil barang yang kalah. Dan, kamu juga harus mengaku di depan umum bahwa kamu akan menghormati Master Jovian ke depannya. Omong kosong. Ini hanya jamuan untuk membahas tentang Taoisme, ternyata kamu ingin merampok barang berhargaku, dan kamu ingin aku menghormati Master Jovian, mimpi. Joko sangat marah dan tersenyum, dia sangat terkenal sehingga dia tidak bisa mentolerir menjadi bawahan orang lain. Pemilik paviliun Treasure melihat ini, dia segera bangkit dan berkata, bukankah ada dua pilihan, dan kamu juga masih bisa mendapatkan bonus uang sebanyak 10 miliar. Sebelum dia menyelesaikan perkataannya, melihat Master Jovian mengangkat tangannya dan mengeluarkan jimat lagi, Master Jovian melukisnya dengan jari-jarinya dan kemudian membaca, mendesak keputusan. Klik. Di hadapan semua orang, batu giok Joko tiba-tiba pecah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Kamu. Barang berharga Joko dihancurkan, dia ketakutan dan marah, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Master Jovian berkata dengan sombong, jika kamu tidak mematuhi aturan, maka barangmu harus dihancurkan. Aku sudah tidak ingin barang sampahmu ini. Jika kamu berani, ayo bertarung denganku. Wajah Joko menjadi murung, dia tahu bahwa kemampuan dirinya dan Master Jovian jauh berbeda. Dia menghancurkan barang dirinya dengan satu pukulan, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Setelah melihat batu giok terjatuh di tanah, Joko mengertakkan gigi dan berkata, ini karena kemampuan yang buruk, aku tidak bisa menyalahkan orang lain. Selesai berbicara, dia bahkan tidak mengambil giok yang terjatuh di tanah itu dan pergi dengan wajah murung. Begitu dia baru selesai berbicara, menimbulkan banyak kemarahan orang-orang di lapangan. Mengapa tidak menghancurkan semuanya? Ini hanya kontes Taoisme dengan keahlian yang sama, cukup ambil uang 10 miliar, mengapa ingin menghancurkan barang berharga orangnya? Itu sudah keterlaluan, ini penindasan. Dalam raungan amarah, Rocky mengangkat tangannya dan berkata, karena semua orang datang ke jamuan makan ini, maka harus mematuhi aturan, mereka yang tidak mematuhi aturan secara alami akan dihukum. Master Jovian tidak melakukan kesalahan apapun. Dia tampak sombong dan bersemangat. Para master ini benar-benar berpikir, dia menyuruh mereka berpartisipasi dalam jamuan ini, menyuruh mereka pamer. Ini adalah jamuan makan jebakan yang khusus disiapkan untuk pijakan Master Jovian di Nanguang. Organisasi Xuanji bersiap memasuki daratan dan mendirikan cabang organisasi, namun, sudah banyak master metafisika di daerah Nanguang, oleh karena itu, dia mengundang semua master ke jamuan ini untuk menunjukkan kemampuan mereka, sementara itu, mereka akan memberi dorongan pada kelompok sampah ini. Pada saat ini, tiba-tiba seorang pria parubaya yang mengenakan jas berdiri dan berkata dengan tenang, aku tidak ingin menghadiri pesta yang membosankan ini lagi. Ketika dia selesai berbicara, dia memanggil seorang pria tua di sampingnya, dan mereka berdua berjalan ke gerbang tanpa menoleh ke belakang. Siapa orang ini? Dia cukup berani. Rocky berkata. Yulia berkata, dia adalah Yoga, orang terkaya di kota Babel, orang tua di sebelahnya adalah pengawalnya yang merupakan seorang master metafisika, dia menghususkan diri dalam pertanda geomantik Yin dan Yang dan terkenal di bawah komando keluarga Zhang, katanya bahwa ada seorang orang besar yang jatuh sebelumnya, yang merupakan biro Feng Shui yang mereka buat. Saat Yoga sampai di depan pintu, 4 orang berbadan kekar berbaju hitam muncul dari kiri dan kanan, menghalangi jalan mereka. Yoga berkata dengan marah, apa yang ingin kalian lakukan? Tuan Yoga, kamu sudah datang kemari, kenapa buru-buru pergi?
Master Jovian menghampirinya dan berkata sambil tersenyum, perjamuan para master ini bukanlah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesuka hati. Jika kamu ingin pergi sekarang, bukankah kamu sudah melanggar peraturan? Yoga berkata, aliansi metafisik apa? Bukankah kamu hanya ingin membuat semua orang mengalami demoralisasi? Aku tidak akan bergabung dengan aliansi yang tidak jelas ini seumur hidupku. Aku khawatir tidak ada gunanya berlutut dan memohon belas kasihan saat kamu menyesalinya. Master Jovian berkata, jika kamu pergi sekarang, kamu pengecut, kamu bahkan tidak mau kehilangan sesuatu barang yang kecil. Jika reputasi Tuan Yoga hancur, itu tidak akan enak didengar orang-orang. Yoga adalah seorang pria dengan reputasi tinggi, dia sangat marah dan berkata, kamu. Tuan Yoga, biarkan aku bertemu dengannya. Orang tua di sampingnya berkata dengan nada suara tenang, berjalan ke depan dan menegur, bajingan, bagaimana bisa orang-orang dari Nanguang bisa membiarkanmu meremehkanku? Yoga dengan tenang mengangguk, Master Fahmi, hati-hati. Rocky mengerutkan kening, menurutku Master Fahmi ini, memiliki sedikit kemampuan. Yulia berkata, tentu saja, dulunya Fahmi adalah seorang Master Feng Shui yang terkenal. Jika bukan karena Yoga datang untuk menyelamatkannya waktu itu, dia tidak akan bersama Yoga selama 8 tahun. Alasan mengapa Yoga menjadi orang terkaya karena bergantung pada Biro Feng Shui Master Fahmi. Melihat Fahmi menantang Master Jovian, semua orang yang hadir satu persatu bersorak. Master Fahmi, biarkan Taoisme dari Hong Kong dan Taiwan ini merasakan kekuatan dari Master Nanguang. Orang luar ingin menyatukan dunia metafisika di Nanguang, mimpi. Hajar dia, Nanguang tidak akan membiarkannya bertindak sesuka hati.